Halo, salam budi luhur. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenal diri. Nama saya Bayu Adi Setiawan, kelahiran Jakarta 8 Maret 2002. Saya kuliah di Universitas Budi Luhur pada Fakultas Teknologi Informasi dengan prodi Sistem Informasi. Apa pentingnya interpersonal skill? Kita sebagai makhluk sosial, kesuksesan kita tidak lepas dari dorongan atau peran orang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan keterampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Tanpa interpersonal skill, kita akan kesulitan dan keberatan untuk meraih kesuksesan. Untuk meningkatkan interpersonal skill, kita perlu mengetahui manfaat interpersonal skill. Interpersonal skill atau kemampuan interpersonal adalah salah satu dari kemampuan soft skill yang paling banyak dibutuhkan saat ini, di mana keterampilan interpersonal adalah keahlian yang penting baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dunia kerja nantinya. Namun, apa sebenarnya keterampilan interpersonal yang dimaksud? Berikut pengertian, manfaat, serta bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill yang kamu miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengarkan istilah interpersonal skill atau keterampilan interpersonal ini. Dalam hal ini berkaitan dengan kesuksesan setiap orang yang pada umumnya memiliki keterampilan ini. Namun, apa itu arti sebenarnya dari keterampilan interpersonal ini? Berdasarkan pengertiannya, interpersonal skill dibagi menjadi dua kata, yaitu interpersonal dan juga kata interpersonal juga dapat dipecah menjadi dua kata, yaitu inter dan personal. Berdasarkan pengertian oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inter memiliki makna yaitu diantaranya dua atau di tengah, yang berarti diantaranya dua sesuatu, baik hal tersebut berupa objek hidup maupun objek mati, dan seringkali lebih identik dengan interaksi yang terjadi antara dua objek tersebut. Kata personal memiliki makna yang berarti bersifat pribadi atau perorangan. Sedangkan makna dari kata skill yang berasal dari bahasa Inggris adalah suatu keahlian atau kemampuan. Dari pengertian masing-masing kata, dapat kita simpulkan keterampilan interpersonal atau interpersonal skill sebagai kemampuan setiap orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Investopedia, keterampilan interpersonal skill memiliki arti kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan komunikasi maupun interaksi dengan orang lain, khususnya dalam dunia bisnis. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan. Keterampilan interpersonal sendiri menyangkut banyak hal, seperti kemampuan komunikasi yang baik maupun menjadi pendengar yang baik, serta memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Cara meningkatkannya. Setelah mengetahui pengertian serta manfaat dari keterampilan interpersonal atau interpersonal skill yang kamu miliki, berikut adalah beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan serta mengasah kemampuan kamu atau mempelajari keterampilan interpersonal yang kamu belum kuasai. Simak informasi sebagai berikut. 1. Mencari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal adalah menemukan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri akan sangat berguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maupun tanggung jawab yang dapat diberikan kepada kamu. Seperti contohnya, dengan memiliki rasa percaya diri, kamu dapat melakukan negosiasi lebih mudah, mampu menyelesaikan masalah yang dapat ada, mengutarakannya pendapat atau feedback, mempercayai orang lain, serta keterampilan interpersonal lain yang akan lebih mudah diterapkan dengan memiliki rasa percaya diri. Kamu dapat memulainya dari hal-hal kecil, seperti memulai memberikan senyuman kepada orang yang kamu temui. Kemudian setelah kamu merasa nyaman dan terbiasa, kamu dapat tingkatkan menjadi lebih sering menyapa orang lain atau bersikap ramah. Setelah kamu merasa nyaman dengan bersikap ramah kepada orang lain, kamu dapat mulai lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, menyimak serta memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan begitu, kamu dapat membalas percakapan mereka dengan rasa percaya diri. Kedua,
meminta saran atau kritikan dari orang sekitar. Cara kedua yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal adalah meminta saran maupun kritik dari orang lain atau di sekitar kamu. Dalam hal ini dikarenakan keterampilan interpersonal bukan hanya menyangkut dengan diri kita sendiri, tetapi bagaimana cara kita dapat membangun serta mengembangkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Seperti hanya kamu bisa meminta saran atau kritik kepada teman kamu mengenai bagaimana hubungannya selama ini. Apakah kamu sudah mendengarkan teman kamu tersebut dengan baik atau memahami perasaan, dan masih banyak lagi. Dengan mendapatkan saran serta kritikan tersebut, kamu dapat memperbaiki kesalahan yang selama ini tidak kamu sadari. Ketiga, bertanya kepada orang yang berpengalaman serta menyimak. Cara ketiga yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal adalah bertanya kepada orang yang memiliki lebih banyak pengalaman dan menyimak mereka. Hal ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu berbicara dengan atasan kamu dalam dunia kerja, diperhatikan bagaimana mereka menjawab pertanyaan kamu, seperti intonasi, kosakata yang mereka gunakan, dan masih banyak lagi. Dengan memperhatikannya, orang memiliki kredibilitas dengan tinggi. Kamu bisa belajar banyak hal dari orang tersebut. Selain bertanya, kamu juga harus menyimak jawaban yang mereka berikan sebagai tanda kamu menghargai orang tersebut. Setelah itu diterapkan pada diri kamu sendiri, dan lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan mengasah keterampilan interpersonal kamu. Keempat, memposisikan diri sebagaimana perasaan orang lain. Cara keempat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal adalah memposisikan diri sebagaimana keadaan maupun perasaan orang lain tersebut. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, pikirkan reaksi yang sesuai terlebih dahulu dengan cara membayangkan seperti apa rasanya menjadi orang yang sedang berada di posisi tersebut. Dengan begitu, kamu bisa memahami perasaan yang sedang dirasakan saat itu, apa yang membuatnya kecewa maupun marah, apa yang dapat kamu lakukan terhadap hal tersebut, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.